Fahri Hamzah menilai, ya tanggung jawab mengenai politik hukum dan keamanan adalah di tangan Mahfud MD. Oleh karenanya, yang layak diadili adalah Mahfud MD, bukan Joko Widodo. Ya, inilah Fahri Hamzah. Mengadili, ya kan? Mengadili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah, khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro demokrasi dan civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak Jokowi harus kita adili. Ini gejala apa, Bung? Apakah ini masalahnya kan begini? Kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun, tapi kan publik perlu kita edukasi. Ketika ada kata mengadili, berarti kan ada fakta hukumnya, ada peristiwa hukumnya, kan begitu. Apakah seperti itu yang dilihat oleh seorang yang mengaku dan kita menerima sebagai seorang pakar hukum, begitu, Bung? Gimana, Bung? Ya bukan pakar hukum. Kalau wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam dan hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya kira udahlah ya. Mari kita agak lebih positif lah, terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu, untuk melihat transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada, tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem, tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya. Sebab sebaiknya dalam kontestasi ini kita keluarkan itu soal-soal pribadinya. Kecewa kita, beban pribadi kita, ketersinggungan kita, salah hitung kita dalam politik, jangan kita lembagakan menjadi bagian dari sesuatu yang permanen begitu. Oke, Bung, 2 hal lagi yang saya mau konfirmasikan ke Bung Fahri tentang sangat kuat juga tudingan ya bahwa ada yang akun Fufu Fafa. Itu kan juga rame sampai sekarang. Permintaan untuk diadili adalah juga dari Mahkamah Rakyat luar biasa yang meminta Jokowi diadili, dan inilah beritanya. Ini adalah mekanisme alternatif dalam sistem demokrasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang tengah berlangsung, dan itu biasanya dilakukan ketika distrust terhadap pengambil kebijakan, representasi formal, atau juga penegak hukum itu sudah sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan tentunya kita berangkat dari kegelisahan yang sama, bahkan tidak hanya kegelisahan ya, tapi kemarahan sebetulnya. Ini adalah titik kulminasi atas rezim Jokowi yang semakin kesini semakin memperlihatkan keburukannya gitu. Dan ini tidak terbatas pada pemilu yang mana Jokowi juga berkontribusi terhadap kerusakannya pemilu yang kemarin. Sebelum pemilu itu sudah ada berbagai permasalahan yang kita sebut sebagai nama dosa. Itu terjadi sejak tahun 2014 ketika Jokowi sudah menjabat sebagai presiden. Jadi latar belakang singkatnya seperti itu, Mas. Itulah pengadilan Mahkamah Rakyat luar biasa yang akan mengadili Joko Widodo dikarenakan mempunyai dosa-dosa besar di mana mereka mengatakan terjadinya kegagalan pemilu. Selain Mahfud MD dan juga Mahkamah Rakyat luar biasa, Faisal Assegaf juga meminta seret Jokowi dan adili, begitu kata Faisal Assegaf. Harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Dan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja.
Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Iya, itulah tadi Faisal Asgaf yang begitu sangat gegap gempita meminta atau menyarat Jokowi di pengadilan ya. Pengadilan agama. Faisal Asgaf juga belak-belakan mengatakan soal pemakzulan Presiden Joko Widodo, di mana di Partai Gerindra sendiri juga katanya banyak yang menginginkan terjadinya pemakzulan Presiden Joko Widodo. Saya mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal Gerindra, dan silakan lakukan survei, itu mereka mendukung pemakzulan. Baik. Silakan saya tantang itu. Kenapa? Karena mereka sadar mereka bersama-sama rakyat membangun partai, tidak mau partai dikuasai oleh dinasti politik. Dan lebih khusus 5 orang, Jokowi, Iriana, Gibran, Kaisang. Kejahatan dinasti politik ini fakta di depan mata, menunggangi arah tujuan negara. Baik. Jadi kalau ditanya, apakah perlu pemakzulan? Hari ini seluruh rakyat sadar, negara ini harus dikembalikan dalam tata kelola berkeadilan, tidak dibajak oleh kepentingan dinasti politik. Jadi posisi Habibur Rahman, saya ingatkan Anda sebelum bicara soal isu pemakzulan, saya minta konfirmasi positioning Anda. Karena jangankan bicara pemakzulan, mengoreksi perilaku, kekasaran, tidak adabnya Prabowo saja Anda tidak mampu. Bagaimana Anda mau memperjuangkan keadilan bagi rakyat? Jadi berhenti merespon isu ini. Rakyat tidak percaya dengan partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan, yang hari-hari mereka hanya daya panggilnya karena berangkas negara, bukan karena hati nurani. Udah berhenti, kamu berhenti bicara. Kamu kita tidak beri ruang untuk bicara ini. Jangan mendistorsi rakyat dengan mekanisme aturan, baca-baca pasal seolah-olah rakyat bodoh. Udahlah berhenti. Anda saya perintahkan berhenti. Baik, ditahan dulu. Kita tidak mengintervensi agenda kalian. Hormati juga suara rakyat. Ini gerakan moral karena sikap kalian yang tidak jelas dalam bernegara. Istighfar, brother. Close. Santai aja. Nggak perlu teriak-teriak. Udahlah Habibur Rahman, udahlah, jangan bikin onar lagi lah. Rakyat udah muak, udah capek. Ya silakan. Kan Anda rakyat berhak bicara, tetapi sebagai negara rakyat Anda jangan masuk mengotak-atik wilayah gerakan pemakzulan dalam rangka mengoreksi kekuasaan Jokowi. Kami tidak ada urusan pribadi dengan Anda. Kinerja Pak Jokowi tinggi sekali gitu. Bikin saja Gerindra itu, silakan umumkan, kami menolak secara resmi pemakzulan supaya rakyat. Itulah Faisal Asgaf yang begitu sangat ngotot sekali ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo dan tak memberikan ruang sedikit pun kepada Habibur Rahman untuk memberikan keterangan terkait daripada survei di mana Pak Jokowi begitu sangat tinggi dicintai oleh rakyat. Namun ya otak daripada keturunan Yaman ini memang seperti itu ya. Faisal Asgaf keturunan Yaman. Faisal Asgaf juga meminta agar Presiden Joko Widodo ditangkap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politik cerdas. Saya akan mengomentari Faisal Asgaf yang akhir-akhir ini videonya beredar, yang bilang tangkap itu Presiden Jokowi, tangkap itu Gibran, tangkap itu, tangkap semua aja biar penuh penjara, ya kan? Presiden mau ditangkap, enak aja lu. Itu kan menurut kamu salah itu, ya kan? Menurut orang lain belum tentu. Kalau memang Gibran nggak ada suaranya, nggak mungkin jadi loh. Ya, Bang Faisal ya. Gini aja. Ini pasti masalah dinasti politik. Katanya Bang Faisal ini merusak tatanan bernegara kita. Dari dulu itu udah ada. Megawati ada siapa? Anak Soekarno. Anak presiden kan? Jadi presiden bisa. Ya. Itu hitungannya sama loh. Kan Soekarno udah gak jabat lagi. Ya emang Presiden Jokowi emang jabat lagi di 2024. Nggak ada jabatan lagi Presiden Jokowi di 2024. Ya kan? Presiden Jokowi udah bersikap netral, udah ngundang 3 capres makan siang. Kamu berkoar-koar di media, tangkap apanya? Orang presiden kerja kamu tangkap. Kamu itu yang nggak ada andil untuk Indonesia, tangkap aja, ya kan? Ya, bener nggak aku bu, kawan-kawan? Bener lah bro, itu kan menurut kamu aja, menurut pandangan tim kamu aja. Mungkin kamu pendukung Anies, mungkin kamu pendukungnya Ganjar, ya kan? Ini kan Bang Faisal Asgaf ini entah dapat nama Asgaf dari mana ini, ya. Asgaf tuh taunya Habib Syekh Asgaf, Habib Biding Asgaf. Ini entahlah Faisal Asgaf nih nganar sendiri ya ini. Dulu Gus Baha,
yang itu. Habib Lutfi lah, banyak lah orang ini yang itu orang bener-bener ada diomongin sama dia ini. Gak jelas orang ini nih. Ya, mohon maaf Bang Faisal, bukan aku membenci Bang Faisal. Ya jangan kayak gitulah, tangkap lah. Terus gimana? Malu sama negara lain, presiden kok ditangkap? Aneh kamu ini. Lucu aja aku kadang-kadang. Itu kan menurut kamu dinasti politik. Semua dinasti bro, kalau kata Pak Prabowo itu. Ya. Bu Megawati punya anak jadi ketua DPR. Banyak SBY punya anak AHY. Ya, mau jadi presiden juga masa depan. Ya nggak apa-apa dong mau mengabdi untuk Indonesia. Kamu aja coba nyalon, apa ada yang milih? Ya, itu aja lah. Kita berpikir cerdas lah. Mana ada dinasti politik. Sudah banyak di desa-desa ini. Lurah ngangkat itu adiknya jadi sekretaris, jadi sekdes. Banyak, bukan hanya ini doang. Ini loh belum terjadi, belum tentu jadi. Ya kan? Udah habis kok jabatan Pak Jokowi. Gibran nyalon dengan apa emangnya? Masalah buat kamu. Jokowi juga bagus kok. Infrastruktur nyatanya di mana-mana merata. Ya kan? Meskipun ekonomi agak rendah, tapi Presiden Jokowi infrastrukturnya jos. Kita itu cari presiden yang bisa infrastruktur dan ekonomi bagus. Siapa tahu Pak Prabowo ekonominya bagus dan ada Gibran dan infrastrukturnya bagus juga. Gitu, mikirnya tuh yang positif, jangan mikir yang jelek-jelek terus. Salam akal sehat, salam politik cerdas.